Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.3, yaitu tentang menjalankan rencana manajemen perubahan. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Bapak Ketut Wirte dan Ibu pengajar praktik saya adalah Niwayandi Setiawati, dan saya sendiri Ninyoman Sri Asni, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gianyar, Bali dari SD Negeri 2 Pupuang. Visi guru penggerak: membangun suasana belajar yang berpihak pada murid agar tercipta kreativitas dalam belajar berlandaskan Trihita Karana. Latar belakang: sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada murid, sehingga mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, tugas dan peran guru adalah menuntun murid agar berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Diperlukan visi yang menjadi acuan dalam prakarsa perubahan di sekolah. Visi ini akan tercapai apabila dirancang dengan sistematis dan berencana. Prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui permainan edukatif. Penjelasan visi guru: membangun suasana belajar, menggambarkan peran guru sebagai penuntun bukan penuntut, tercermin dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan ibarat seorang petani yang bisa merawat tanaman tapi tidak bisa mengubah tanaman itu sendiri. Yang kedua, berpihak pada murid, menggambarkan nilai utama dari seorang guru, semua bermuara pada keberpihakan kita terhadap murid. Ketiga, kreativitas dalam belajar, menggambarkan salah satu dimensi profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah Trihita Karana. Pendidikan karakter adalah sangat penting untuk terintegrasi dalam nilai-nilai luhur budaya Bali. Latar belakang: visi sekolah yang berfokus pada menciptakan suasana belajar yang mendukung murid dan menumbuhkan kreativitas berdasarkan prinsip Trihita Karana merupakan langkah strategis untuk memajukan pendidikan. Trihita Karana yang menekankan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam, memberikan kerangka kerja untuk membangun lingkungan belajar yang harmonis dan holistik. Dalam upaya mewujudkan visi ini, prakarsa perubahan dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui permainan edukatif menjadi salah satu metode yang efektif. Permainan edukatif dapat menjadikan proses belajar lebih interaktif dan menyenangkan, sehingga murid lebih termotivasi dan terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Dengan pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang inspiratif dan mendukung, yang tidak hanya mengasah kemampuan kognitif, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial emosional murid. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari prakarsa perubahan ini adalah yang pertama, meningkatkan kreativitas murid, yaitu mendorong murid untuk berpikir secara kreatif dan inovatif melalui penggunaan permainan edukatif yang merangsang imajinasi dan pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar, yaitu membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan, sehingga murid lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, yaitu membangun suasana belajar yang berpihak pada murid dengan memanfaatkan prinsip Trihita Karana yang mengintegrasikan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, yaitu melalui permainan edukatif, murid dapat belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan mengembangkan empati, serta keterampilan sosial lainnya. Yang kelima, memaksimalkan potensi murid
memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal dalam suasana belajar yang holistik dan menyeluruh. Yang keenam, mengintegrasikan nilai-nilai lokal, yaitu menggunakan prinsip-prinsip lokal seperti Trihita Karana yang mengajarkan nilai-nilai budaya dan moral yang penting bagi perkembangan karakter murid. Aset pendukung dalam aksi nyata yang pertama, dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, dukungan dan komitmen dari rekan guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, semangat dari murid untuk mewujudkan visi sekolah. Yang keempat, sarana yang cukup memadai dan jaringan internet. Tahapan dalam melaksanakan aksi nyata. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah. Berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pelaksanaan aksi nyata yang akan dilaksanakan, mendiskusikan tentang waktu pelaksanaan serta program apa saja yang akan dilaksanakan. Yang kedua, observasi kebiasaan murid. Melakukan observasi kebiasaan murid dalam hal permainan edukatif. Yang ketiga, melakukan studi literatur tentang permainan edukatif, yaitu permainan apa saja yang akan dapat meningkatkan kreativitas belajar murid. Selanjutnya, merancang program permainan edukatif. Yang kelima, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat dan murid dalam melaksanakan program permainan edukatif. Yang terakhir, melaksanakan program permainan edukatif. Pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam aksi nyata ini adalah semua warga sekolah SD Negeri 2 Pupuan, yaitu kepala sekolah, rekan guru dan staf di sekolah, berkoordinasi dengan orang tua murid, dan tentunya melibatkan siswa kelas 5 secara penuh dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan permainan edukatif di sekolah. Berikut adalah dokumentasi pembelajaran melalui permainan edukatif. Nah, ini adalah hasil dari aksi nyata. Yang pertama, meningkatkan kreativitas murid, motivasi belajar yang lebih tinggi, keterlibatan aktif dalam pembelajaran, pengembangan keterampilan sosial dan emosional, peningkatan hasil belajar akademik, lingkungan belajar yang lebih positif, pemahaman dan pengalaman nilai-nilai lokal, serta peningkatan kemandirian dan tanggung jawab. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan aksi nyata, pentingnya kreativitas dalam pembelajaran, kekuatan motivasi intrinsik, nilai interaksi dan kerjasama, pendekatan holistik dalam pendidikan, manfaat lingkungan belajar yang menyenangkan, integrasi nilai budaya dan moral dalam kurikulum, mengembangkan keterampilan non-akademik, peran guru sebagai fasilitator dan motivator, penggunaan media dan metode pembelajaran yang variatif. Yang terakhir adalah adaptasi dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Salam guru hebat. Om Santi 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 Om.